Apakah kalian tahu apa yang dinamakan dengan stereotype? Bahasa gampangnya adalah bagaimana satu kecenderungan itu mengarahkan, mendrive pikiran kita untuk menuju ke sesuatu yang terjadi setiap saat seperti itu. Padahal belum tentu apa yang terjadi ini seperti apa yang difikirkan. Kalian lihat foto ini. Foto ini menunjukkan seorang mahasiswa yang sedang baku hantam dengan anggota kepolisian di atas sebuah mobil. Dan ini tak ayal menimbulkan dukungan banyak sekali dari masyarakat. Maksud masyarakat tentu saja kalian tahu nggak semuanya ya. Tapi masyarakat mereka akui ini tadi. Dan mengatakan ini adalah sebuah contoh heroik pergerakan mahasiswa dan elemen masyarakat. Betapa piciknya penglihatan dan juga pendapat kita. Mari kita akan bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Kalau saya lemparkan pertanyaan ini, kalian pasti akan berpikir lebih jauh lagi. Kalian tahu nggak itu mobil apa? Mahasiswa kok bisa nangkring di atas mobil polisi? Ngapain? Anarkis dong. Kalau itu di atas mobil mahasiswanya, polisinya sampai naik, oke kita salahkan. Dia naik ke atas mobil polisi dan polisi itu memintanya turun. Yang salah siapa? Atau kalian sudah nyampe di sebuah stigma bahwa mahasiswa itu akan selalu benar. Pernah jadi mahasiswa. Ini satu hal yang sesat pikir. Yang terus kemudian membuat, pergerakan adik-adik mahasiswa ini pasti benar. Iya. Tapi ya mungkin sama kalau kayak kita bilang penjara itu 80% lebih isinya orang Islam semua. Ya iya, karena kan penduduk Indonesia 80% lebihnya Muslim. Nah tapi kan ini satu sesat pikir, stereotyping atau generalisasi yang keliru. Oke, jangan serang saya menggunakan filsafat atau teori-teori lain, tapi yuk kita jadi orang goblok aja deh ngomongin seperti ini. Bahasa bayi. Nah, seperti itu. Kita ngobrol dengan orang awam aja deh. Yuk, ini kenapa kok terus kemudian si mahasiswa ini dielu-elukan? Saya nggak tahu ceritanya ya, tapi dari gambarnya saja kita akan tahu ini mahasiswa nangkring di atas mobil polisi. Usianya sama-sama anak bangsa. Yang satu atas nama negara mempertaruhkannya apa? Yang satu lagi mungkin nggak pamit orang tuanya ikut demo, yang ternyata demonya ini keliru. Saya katakan seperti itu ya. Jadi ini kan kita bertanya-tanya, anarkisme di sini itu apa? Dan apakah kita hanya memotret ini dengan sebuah kaidah fotografi yang kita melupakan ada konteks yang lainnya yang menyertai. Kalau kita mengatakan seseorang ini buruk, apakah dia akan menjadi jelek? Tidak. Kalau kita bilang dia buruk dalam berbuat dosa, berarti kan dia baik. Ya kan? Maka konteks ini harus mengikuti. Ada kejadian apa sebelum mahasiswa ini terus kemudian dikejar dan masuk ke dalam tenda P3K. Kita harus mencoba mencari tahu. Nggak terus misalkan dia di satu tempat melakukan satu hal yang anarkis. Saya nggak mengatakan yang ini ya, tapi bisa saja hal ini. Skenario ini terjadi. Melakukan satu hal yang anarkis, dia lari terus kemudian masuk ke tenda medis. Terus kemudian saat dia digelandang oleh polisi, difotolah. Tuh, polisi sekarang sudah main seperti Zionis, seperti itu. Ini kan sesuatu yang apakah kita tahu saat kita berkomentar. Dan saat komentar itu dikomentari orang lain, ini kalau saya bilang sesuatu yang nggak nyata. Dikomentari dengan sesuatu yang nyata. Yang nyata lagi ini akan dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Nah bisa jadi apapun yang terjadi di lapangan. Ini bukan sesuatu yang memang terjadi. Karena kita nggak tahu urutan penyebabnya. Dan jika memang itu terjadi, maka kita akan bertanya-tanya dong. Kalau memang kekerasan ini ada, sebelumnya harusnya pernah terjadi dong. Sebelumnya lagi harusnya pernah ada. Di demo-demo sebelumnya, ada atau enggak? Sekarang ada karena dua fungsi ABRI, mereka lebih beringas. Mereka ini usianya sama seperti kalian, adik-adikku mahasiswa. Polisi-polisi yang diturunkan ini itu mungkin baru saja menginjak 20 tahun atau mungkin belum genap 20 tahun. Mereka pakai seragam yang mereka impikan dari lama atau bahkan di antara mereka pengen kuliah nggak bisa terpaksa jadi polisi. Yang pagi itu mereka setrika, mereka kenakan, mereka pamit sama orang tuanya dan bertaruh nyawa. Dan terus kemudian hanya untuk memiliki potensi difitnah gara-gara mendukung rezim atau apapun itu. Belum lagi korps mereka ini dinistakan. Jadi apa sih yang kita banggakan? Apakah kita melawan penjajah di sini? Apakah kita melawan seseorang yang memang ingin menghancurkan negara kita? Bagaimana kalau ternyata kita adalah hasil dari adu domba ini tadi? Operasi intelijen yang dari awal memang bertujuan bukan menggulingkan Prabowo dan Gibran, tapi untuk melemahkan sendi-sendi bangsa. Menghilangkan kepercayaan masyarakat pada TNI dan Polri. Kembali lagi loh, saya di sini nggak mendukung mereka oknum-oknum yang berbuat jahat.
Tapi please silahkan kalian googling. Di semua lini pekerjaan itu ada orang yang jahat juga. Dalam setiap agama, setiap ras, setiap apapun. Jadi ini bukan institusinya. Dan di sini saya nggak dibayar sama sekali untuk memberikan sebuah orasi bahwa mereka ini harus dibela atau apapun. Tapi saya lebih peduli kepada kalian semua adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang influencer dan mengaku influencer yang ikutan demo. Tapi sebenarnya mungkin saja kalian nggak tahu yang diperjuangkan ini apa. Ataukah kalian jangan-jangan hanya mencari popularitas? Karena kita tahu bahwa pengguna sosial media terbanyak ini adalah anak-anak muda. Kita harus memikirkan hal yang demikian. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Demonstrasi, ya kan? Di internet sedang banyak sekali potret demonstrasi yang baru-baru ini terjadi. Tindakan represif dari aparat bahasanya yang terjadi, bahkan ada yang salah target juga ke abang-abang ojol yang disangkanya mahasiswa. Yang jadi menariknya di sini adalah setiap demonstrasi itu pasti ada kericuan, walaupun itu kita bilang skala kecil ke skala besar ya. Dan mana memang sampai hari ini pun sejarah saya sendiri di lapangan untuk berdemo ya, saya nggak pernah tahu penyebab kericuhan ini tuh apa. Pasti banyak sekali keterangan yang selalu bilang awalnya polisi melempar sesuatu, awalnya dari polisinya, awalnya mahasiswa nendang polisi. Nah yang saya curigai memang kericuhan ini tuh sengaja dibuat untuk ya menjadikan sosial media ini makin chaos. Tapi menurut Mas Denny Darko sendiri seperti apa? Ya nggak perlu saya jawab, memang itu jawabannya. Saya sudah katakan di konten sebelumnya, atau mungkin setelah ini ya, saya nggak tahu naik yang mana dulu. After effect setelah demonya itu yang diperlukan. Demonya ini nggak perlu, karena beritanya ini malah akan bisa lebih menghasilkan secara yang mereka inginkan setelah demo ini terjadi. Mereka tahu kok demo ini percuma karena udah diketok. Mau apa? Pengen kayak dulu menurunkan Pak Harto. Ini loh, ya saya kasih tahu. Bukan mahasiswa yang nurunin Pak Harto, tapi Amerika yang menurunkan Pak Harto. Paham? Saya mungkin nggak ikut di DPR MPR, tapi di Bandung di depan kampus saya di ITB, saya ikut juga demo dan berhadapan juga dengan para polisi yang saat itu ya usianya sama kayak kami yang baru tingkat 2. Tapi kembali lagi di sini, yuk kita tanya deh. In the first place mereka tahu ini akan diketok. Dan bahkan saat demo itu mereka sudah ngumpul siang harinya, ya nggak nonton bola ya. Dan ya mendingan nggak usah nonton sih kemarin. Mereka tahu ini nggak akan dianulir gitu loh. Apakah mereka akan pulang dengan harapan namanya akan dikenang karena membuat ya wakil rakyat nggak mengetok itu. Malah yang lebih miris lagi, ada akun Facebook teman saya mengatakan lebih baik bubarkan saja DPR dan MPR. Itu kan sakit. Orang-orang seperti ini bahkan harus ditangkap. Karena mereka itu ya kalau saya bilang sama kayak makar ya. Mereka hidup di Indonesia tapi mereka tidak mengakui kehidupan berbangsa dan bernegara secara perundangan kalau memang suara rakyat itu ada di DPR. Nah kalau seperti itu artinya pengen presiden yang berkuasa atau pengen dirubah jadi otoritarian atau apa? Ya, tapi yang menariknya lagi di sini adalah mahasiswa ini menilai, kan maksudnya framing, bukan framing ya, angle-nya itu selalu dibawa bahwasanya mahasiswa ini adalah korban, yang dimana kita juga nggak mahasiswa tahu. adalah wakil rakyat, suara rakyat yang sebenarnya dan sebagainya. Iya betul. Tapi kan mahasiswa dulu itu beda sama mahasiswa sekarang. Mahasiswa dulu itu kita ikut perintah dari korlapnya. Siapa yang kita ikut itu jelas. Ke atas ada korlapnya ini, ke atas lagi ada koordinator demonya. Ke atas lagi misalkan kita menerima waktu itu kayak Telegram atau belum ada handphone ya saat itu ya. Dari Jakarta kita harus bergerak kemana dan kita akan mengikuti orang itu saja. Kalau sekarang mereka akan via handphone dan semua orang bisa mendadak tiba-tiba jadi terkenal sama kayak di sosial media. Tapi kan ya tadi itu yang ingin saya katakan lebih kepada kondisi ini itu sudah sangat parah. Dan informasi di sini saja kita sedang santai. Informasi di handphone saya itu kalang kabut ada dari banyak hal, apalagi kalau di lapangan.
Saya ingin mengingatkan satu hal yang saya alami di masa muda saya. Saat itu ada sebuah berita yang mengagetkan. Kerusuhan di Ambon. Ambon adalah daerah yang paling dikenal toleransi beragamanya. Berbeda dengan Indonesia bagian barat yang mayoritasnya ini adalah penduduk yang memeluk agama Muslim. Di Ambon itu tuh Muslim dan Kristen ya. Coba benarkan kalau saya salah. Kristen ya, bukan Katolik ya di Ambon ini. Atau Nasrani kita sebut begitu. Itu tuh sama-sama banyak. Daerah yang terkenal dengan kerukunan beragamanya. Ini tiba-tiba terjadi bentrokan kerusuhan bersenjata yang menewaskan banyak orang. Antara Islam dan Nasrani ini tadi. Setelah diselidiki, tahu nggak apa yang terjadi? Jadi ada sebuah serangan terhadap sebuah masjid atau gereja yang pertama, saya lupa. Dan kemudian menimbulkan amarah dari umat yang ada di sini ini tadi. Lalu berembus kabar, katanya di kota lain terjadi serangan yang sama. Dihembuskan itu. Di saat itu, tidak lama setelah itu, saluran telepon mati tanpa ada penyebab yang jelas. Di tempat yang ujung disebarkan gereja dibakar, tempat yang orang-orang Muslim disebarkan masjid yang dibakar. Terjadilah kerusuhan yang membinasakan banyak rakyat atau bangsa atau penduduk Ambon saat itu yang Muslim dan Nasrani. Coba untuk teman-teman yang di Ambon yang mendengar cerita ini first hand atau hidup di era-era itu, tuliskan di bawah sini. Itu operasi intelijen. Itu bisa saja saat itu Presiden Indonesia sedang ditekan terhadap satu hal. Mereka ini nggak nurut. Terus dikatakan, saya bisa loh melakukan sebuah kekacauan. Dilakukanlah dengan versi kecil. Dan ancamannya adalah kalau itu dibuat dalam versi besar akan seperti apa. Dan bisa saja Pak Prabowo saat ini menghadapi operasi intelijen seperti itu. Yang artinya apa? Saya nggak bilang bahwa teman-teman seperti ya saya sudah sebutkan ya sebelumnya kayak Panji, Ferry Irwandi atau siapapun yang bahkan sampai Panji nggak turun ya di demo ya, tapi mendukung demo ini dan sebagainya. Saya nggak bilang mereka ini memiliki niat buruk ya, tapi bisa saja mereka ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan ini tadi tanpa mereka sadari untuk membantu menyuarakan sesuatu ya yang sebenarnya itu naif sekali. Tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang dibutuhkan oleh negara di saat Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja dan darurat. Bukan darurat gelap ya, tapi dalam artian ini proksi asing sudah banyak sekali masuk ke negara kita. Dan mereka ini menyusupi banyak daerah, banyak oligarki-oligarki yang kaki tangannya ini melakukan korupsi. Mungkin Pak Prabowo ini membuat sebuah pasukan khusus yang akan disusupkan ke banyak tempat. Membersihkan sampai setelah bersih, nanti dilakukan meritokrasi yang sebenarnya. Dan dari sana ditempatkanlah orang-orang yang memang memiliki satu pendidikan yang memang sudah mumpuni. Kebayang nggak sekarang ini tuh nggak kayak dulu lagi gitu loh. Kalau dulu kan kepala daerah ini kan sekolah dulu di STPDN kan. Nah terus sampai akhirnya kepala daerah bisa dipilih dari masyarakat sipil juga. Ya mereka pun sipil ya maksudnya. Tapi kan wawasan kebangsaan mereka, patriotisme mereka ini kan berbeda-beda gitu. Kalau ternyata mereka memiliki patriotisme terhadap uang, terhadap kepentingan kelompoknya, kan ini akan buyar semua. Jadi kalau saya pikir ini adalah sebuah kondisi darurat, merupakan sebuah penanganan darurat, di mana setelah ini selesai Pak Prabowo mungkin akan mengembalikan lagi mandatnya ini kepada masyarakat, juga mandat ke orang-orang yang memang akan menduduki posisi direktur BUMN, komisaris, dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang demo mahasiswa kemarin, apalagi dengan angle-angle atau mungkin framing-framing yang terjadi di sosial media yang begitu liar ya kalau kita bilangnya. Padahal di satu sisi yang harus masyarakat tahu juga mungkin yang banyak orang nggak tahu, demo itu memiliki undang-undang dan juga jika malam hari mereka harus bubar secara undang-undang. Mana tahu. Kerusuhan mereka nggak tahu. Terus kalau disuruh pergi bakar ban, kalau bakar ban ditangkap, mengasari kami, mereka represif. Iya dan ya semua video kerusuhan ini rata-rata malam kan latarnya dan mereka harus tahu itu. Cuma di satu sisi adalah pertanyaan saya, apakah sekarang ini bisa dibilang setelah demo ini dan bahkan terjatuh, jika memang benar ada korban, apalagi memang diduga ada proksi asing, apakah bisa dibilang sekarang mungkin kondisi Indonesia darurat atau mungkin gelap yang dikatakan gelap sesungguhnya itu sekarang ini gitu, karena berhasil diadu domba oleh proksi asing atau seperti apa menurut Mas? Ya kalau kondisi kejiwaannya iya gitu loh. Tapi kalau dibilang bahwa kondisi Indonesia saat ini gelap dengan banyaknya PHK di mana-mana, ya kalau enggak ayo deh yuk kita adakan jajak pendapat deh. Gelap atau enggak. Ayo kita awasi bersama-sama. Yang melakukan jajak pendapat enggak apa-apa deh. Ferry Irwandi, Rocky Gerung, siapapun enggak masalah deh, ayo kita lakukan. Tapi janjian ya, kita fair, kita benar-benar tanya. Karena terkadang
Orang-orang yang nggak puas ini memang berisik. Walaupun jumlahnya kecil, tapi mereka ini tuh lebih loud, lebih keras gitu loh. Sedangkan orang-orang seperti saya, kebanyakan silent majority mereka diam. Mereka nggak berani mengungkapkan ini. Karena pada dasarnya mereka itu orang-orang yang berpikir, mereka kritis, tapi mereka nggak punya keberanian untuk menyuarakan. Nah kalau saya, benar atau salah, saya letakkan ini di belakang. Kalau saya merasa benar, saya suarakan seperti ini. Saya cari datanya, saya pelajari. Dan saya berani mengambil resiko untuk tidak disukai hanya gara-gara saya dianggap membela pemerintah. Akan lebih gampang kalau saya kontra. Akan lebih gampang menjadi terkenal, dapat AdSense, dikomentari banyak-banyak. Teruskan perjuangan Bung Denny. Saya setuju di belakang Anda dan sebagainya. Ya nggak tahu itu bot atau enggak ya. Tapi itu lebih gampang dibandingkan dengan kondisi saya sekarang yang berusaha untuk membuat kita semua waras. Ingat loh, saya nggak menyerang kalian. Saya nggak berusaha untuk menafikan demo atau menegasikan perjuangan adik-adik mahasiswa. Enggak, tapi nggak kayak begini gitu. Bisa nggak sih kalau kita katakan, maksudnya kembali lagi ya, berarti proksi asing ini kemungkinan besar sudah berhasil untuk mengout Ya memang sudah. Dan mereka sudah berhasil. Dan mereka itu ada di antara kalian tanpa kalian sadari. Ini jahat sekali. Tapi ya, kalian sebenarnya korban. Kasian. Ya gimana dong? Gimana caranya mungkin, maksudnya Mas Denny Darko punya saran nggak agar mungkin teman-teman mahasiswa ini Nggak bisa, ini harus dari pemerintahnya. Makanya apapun itu, yang paling saya salahkan adalah pemerintah. Pemerintah memang harus lebih pintar, bijaksana, sabar, lebih bisa, ya kalau memang harus mahasiswa versus polisi dan polisi harus dikorbankan, ya mereka sudah paling nggak sign up. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga untuk tugas. Ya walaupun adik mahasiswa ini kan, ya tadi loh, kalian izin gak sih sama orang tua kalian gitu loh. Terus kalau orang tuanya ngizinin, ditanya enggak bu, pak gitu loh, nanya. Ini dui fungsi ABRI-nya yang kayak gimana gitu loh, ditanya. Sama kayak nanyanya dengan mahasiswa kemarin nanyain ini katrok pula pemerintah. Atau mungkin ya oknum pemerintah yang nyuruh apa suara rakyat atau apa yang itu jelas preman-preman atau remaja-remaja tanggung nongkrong di jembatan yang disuruh demo gitu. Megang spanduk yang jelas-jelas spanduknya itu sama kayak spanduknya acara-acara TNI atau apa namanya. Yang kalau menurut saya, aduh, pemerintah yang harus turun tangan. Kita nggak bisa menyembuhkan karena ya kekritisan mereka ini sudah baik walaupun caranya yang salah. Tapi kalau mereka yang kita redam, kritisnya berkurang, negaranya nggak akan seimbang. Jadi kembali di sini saya mendukung untuk adanya kritik, untuk adanya upaya untuk menyampaikan sesuatu, asal jangan anarkis. Dan kalau udah malam ya segera pulang karena memang undang-undangnya seperti itu. Kalau kalian ingin menyuarakan lebih kuat lagi dan nggak bisa, ya pindah channelnya. Apa yang harus dilakukan? Cobalah untuk lebih cerdas menyuarakan satu dan hal yang lain. Dan untuk para influencer, ayo, yang kalau kalian memang memilih peran kalian di sisi sana, berikan pengertian, ajak mereka. Saya pikir kayak Panji ini dulu pasti ikut demo. Kalau Ferry Rondi kayaknya masih sangat muda ya saat itu. Tapi kalau Panji 97 itu pasti ikutan. Dan dia pasti akan bisa memberitahukan apa yang harus dilakukan sebenarnya. Ya tapi nggak tahu kalau seandainya ini adalah persona mereka di sosial media yang memang sudah kadung ke situ dan harus melakukan itu. Tapi kembali lagi, saya di sini mengajak. Saya tidak mengecam dan saya nggak mengatakan apa yang dilakukan ini salah, tapi saya prihatin dengan kondisi yang saat ini sangat rentan untuk diserang dan diaut-aut kalau kata Bu Mega oleh proksi asing yang mereka akan dengan senang hati ingin menyandera pemerintahan kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.